Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, ini di depan saya sudah ada jenis-jenis parfum ya, koleksi-koleksi parfum lama yang sempat kami simpan. Mengapa saya masukkan ini ke dalam konten saya di video saya, dan apa sebenarnya manfaat untuk kita menunjukkan ini atau membuatnya dalam bentuk konten? Ya, teman-teman sekalian, ini memang satu kegemaran kami yang kemarin ini seperti ini, mengumpulkan apa yang sudah kita pernah pakai sebelumnya, parfum-parfum, koleksi parfum yang ada. Dan ini tidak banyak yang sebenarnya untuk diambil proses pembelajarannya, cuman kita ingin bahwa kita mereview kembali pada masa lampau itu apa saja pengeluaran yang kita gunakan hanya untuk membeli parfum atau minyak wangi, dan bagaimana kedepannya kita mengatur keuangan kita agar cukup dengan beberapa saja yang kita beli untuk pewangi, tetapi secara efisien kita menggunakan anggarannya. Jadi teman-teman sekalian, ini merek-merek yang lama. Apa yang menarik dari parfum? Parfum itu memang bagus kita gunakan pada saat kita berada di rumah. Kalau untuk secara sunnah ya, kita berada di rumah bersama suami, bersama pasangan ya. Kalau kita menggunakan parfum di tempat-tempat umum ya, kalau kita mengikuti sunnah, maka parfum itu untuk wanita tidak dianjurkan, tidak disarankan. Yang disarankan menggunakan parfum adalah pria untuk ketika mereka melaksanakan sholat Jumat misalnya, dan itu pun dibatasi dengan parfum yang tidak mengandung alkohol. Nah, kenapa teman-teman dulu ketika kita belum memahami ini secara mendasar, maka ini parfum-parfum yang kita punyai dulu memang tidak seperti halnya kita menyimpan permata, emas, perhiasannya. Kalau parfum ini mungkin ada 1-2 orang punya hobi atau ingin koleksi barang yang sama, itu mungkin ada sisi mendapatkan benefit dari sini kalau misalnya mereka minta ataupun mereka ingin punya koleksi seperti ini atau kita tawarkan ke orang lain. Tetapi kalau ditinjau dari bagaimana kita memposisikan diri sebagai wanita muslimah di dalam pergaulan, maka parfum ini sebenarnya tidak disarankan. Jadi parfum yang ada di saya ini memang banyak teman-teman sekalian. Ini ada parfum-parfum yang lama yang memang kita koleksi dari dulu ya. Ini sudah lama, cukup lama teman-teman sekalian. Ini ada beberapa merek yang saya tunjukkan. Ini ada Court, ada Bulgari, ada Egner, dan ada Escada, ada Escape, ada Allure, ada Channel, ada macam-macam ya teman-teman sekalian. Berbeda mungkin dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kita ke branding parfum seperti yang dulu pernah tren, ada parfum seperti Opium dan lain sebagainya. Memang teman-teman sekalian jarang lagi mendapatkan parfum-parfum seperti itu. Mungkin mereka membuat yang tipikal parfum yang sama, namun mungkin tidak seperti kita mendapatkan parfum dalam konsentrasi essential oil yang seperti dulu kita peroleh. Jadi seperti Egner ini ya, kita mendapatkan varian Egner sekarang, essential oilnya mungkin tidak seperti yang kita peroleh dari parfum yang dulu kita beli. Jadi seperti itu. Nah, kalau saya melihat ini ada beberapa keluaran Egner yang ada untuk parfum pria, namun juga nih seperti ini yang di belakang ini saya angkat. Ini hampir sama teman-teman. Aromanya itu aroma khas, dia seperti ada aroma rempahnya ditambah dengan aroma kayu seperti itu. Jadi dia aromanya kuat. Kalau kita aplikasikan ke tubuh, dia bertahan sekitar setengah harian ya, 12 jam dia bisa tahan. Namun ada beberapa memang
persyaratan kalau kita menggunakan ini di tubuh, memang kita jangan langsung bersentuhan dengan tempat-tempat yang sensitif. Misalnya kalau kita mau menyemprotkan parfum, jangan langsung misalnya ke ketiak, karena itu bisa-bisa terjadi iritasi dan ini harus cepat kita konsultasikan ke dokter. Ini parfum-parfum yang kalau yang saya angkat-angkat ini parfum-parfum anak-anak, parfum-parfum yang sudah dikeluarkan sekarang. Tapi untuk yang ini, yang di belakangnya itu ada parfum-parfum buatan luar. Ini yang di belakang saya ini saya angkat dia. Ini dari Madinah ya, kita belinya di Arab ketika kita melakukan umroh haji. Ini kita belinya di Arab. Dia bagus sekali, dia paling tahan sekali. Memang secara detailnya dalam botol itu masih ada lagi lapisan satu untuk, misalnya yang saya pegang ini ya, kalau ini kita belinya di Arab juga. Ini bisa tempat parfumnya untuk parfum isi ulang. Nah, seperti yang kecil-kecil ini bisa diisi juga seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini dia, yang ini memang kalau kita gunakan dia cuman kita gunakan, kita taruh saja di pergelangan tangan cuman sedikit, ataupun kita taruh di bawah kita taruh di di persendian untuk aromanya bisa ketika suhu panas itu aromanya bisa muncul ya. Seperti ini tempatnya aja udah saya suka sekali. Itu tempat parfumnya. Tempatnya ini kami beli di Mekah. Jadi kalau kita juga mau beli parfum, kita menuju ke Tan'in, itu ada tempat penyulingan parfum. Kalau di sana parfum-parfumnya itu parfum eksotis Arab dan no alkohol. Jadi kita kalau beli di sana itu bagus. Seperti ini. Ini juga no alkohol. Kalau teman pakai ini, biasanya bapak-bapak itu menggunakan ini ketika mereka sholat Jumat, atau ketika mereka pokoknya jalan ke Masjidil Haram itu di luar di luar ibadah tawaf, di luar mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak diperkenankan menggunakan parfum. Kan kita kalau kita sa'i, kita tawaf, kita tidak boleh menggunakan parfum ya. Ketika kita sudah ihram itu kita tidak boleh menggunakan parfum. Nah, ini teman-teman sekalian, saya beli di Arab, teman-teman sekalian. Ini harganya kalau waktu kita beli kemarin itu dia masih kisaran 185 real atau sampai 285 real. Kalau ini sudah buatan luar, ini buatan barat ya, Belagio. Jadi teman-teman sekalian, untuk jenis-jenis parfum aneh ini juga kami beli dari Arab. Ini kalau tidak salah kemarin itu dikasih tahu masih ada lapisan 18 karat yang ini tempat penutupnya ini, saya nggak tahu apa benar, dia belum pernah dicoba juga teman-teman sekalian. Yang hampir sama juga dengan yang satu ini, katanya mereka seperti itu. Jadi dia agak mahal ya, yang kemarin 285, bahkan dia lebih dari itu. Kalau kita rupiahkan itu sudah cukup mahal ya. Jadi teman-teman sekalian, ini parfum-parfum yang saya beli, baik dia dari dulu. Ini saya mau coba buka-buka teman-teman sekalian. Ini saya suka sekali ini karena aromanya memang aroma rempah dan dia aroma klasik banget ya. Karena kalau kita pakai ini masih ada mereknya teman-teman sekalian. Ya, saya suka pakai ini karena dia soft sekali ya. Kalau kita aplikasikan ke tubuh dia soft sekali. Jadi saya biasanya pakai ini untuk pesta, untuk resepsi saya pakai ini. Tetapi saya sebenarnya sekarang mulai kurangi kalau saya pakai parfum cuma jalan sendirian. Saya biasanya pakai parfum sekarang bila saya jalan dengan pasangan baru saya pakai parfum. Apalagi yang ini ya, ini agak sedikit keras, tetapi bukan keras maksudnya terlalu tajam juga ya. Dia masih termasuk parfum yang soft kalau untuk ukuran saya. Karena ini dibelinya pada waktu kita beli ini di Mekah, dia rupanya di recommended. Jadi barang yang branding waktu itu, jadi kita beli. Memang dia parfum luar yang ada dijual di Mekah, tapi recommended ya. Jadi kami beli ini. Itu enak sekali baunya, aromanya bagus sekali. Ini teman-teman sekalian, jadi beberapa parfum yang
saya sempat simpan-simpan buat koleksi. Jadi kapan-kapan kita buka, kita review kembali masa lampau kita beli parfum ini di mana begitu. Dan juga bisa juga untuk anak-anak bisa jadikan perhiasan-perhiasan ya, perhiasan rumah, bisa dihias-hias di rumah. Kalau kita lagi iseng-iseng buka-buka parfum kan kita bisa mereview kembali ini kita belinya di mana, waktu itu kita jalan di mana, kita pesirnya di mana, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ini parfum-parfum juga ketika saya mulai hitung-hitung pengeluaran beli parfum ya, Masya Allah, ini cukup mahal juga ya. Kalau kita mengeluarkan uang hanya untuk beli parfum itu cukup mahal juga, tetapi apa salahnya, memang itu tidak setiap orang itu punya hak untuk mereka mau membeli parfum atau tidak, itu hak orang masing-masing. Teman-teman sekalian, jadi itu tadi beberapa gambaran tentang parfum yang kita belinya di mana-mana ya. Ada yang kita beli di luar negeri, ada kita beli dalam negeri. Ada yang buatan luar tetapi kita beli di dalam negeri, dan ada yang memang kita beli di luar. Teman-teman sekalian, pengeluaran untuk parfum ini memang tidak menjadi dasar bahwa secara finansial kita itu memiliki ekonomi yang kuat, karena terkadang juga semua tergantung taste masing-masing orang. Ada orang yang memang dengan kondisi ekonomi pas-pasan, tetapi kalau dia memang seleranya pingin pakai parfum yang mahal ya, itu dia itu ya termasuk gaya hidup ya. Jadi kalau memang dia gaya hidupnya pingin dia menggunakan parfum, apapun dengan usaha apapun, jerih payah apapun, dia pingin pakai parfum, dia akan coba untuk membelinya. Jadi kenapa saya membuat konten ini, karena memang dibalik aroma parfum yang bisa membuat daya pikat seseorang itu tinggi terhadap orang lain, dibalik itu memang banyak dinamika yang setiap orang harus raih dan harus capai ketika dia menginginkan untuk mendapatkan satu botol parfum saja. Dia ada keinginan besar, dan ini memang power of life masing-masing orang ya, karena terkadang dari percikan ataupun dari semprotan parfum saja itu bisa membuat spirit hidup seseorang itu bisa hidup, bisa semakin hidup ya. Jadi kalau di parfum ini saya tidak banyak saya mendapatkan hal-hal yang bisa saya share untuk teman-teman sekalian. Hanya pada dasarnya ketika teman-teman punya botol-botol parfum seperti ini, kalau teman-teman juga tidak menyimpannya, tidak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman sempat menyimpannya, maka ini koleksi memang bisa dibuat sebagai pajangan, bisa dibuat sebagai hiasan dalam rumah, ataupun di kabinet, ataupun di wadah kabinet, ataupun wadah kaca lainnya yang memang kalau kita taruh dia memang bisa nyala, bisa indah pemandangannya, dan itu kita kembalikan ke teman-teman sekalian. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya share dari koleksi parfum dari masa lampau sampai dengan masa kini. Terima kasih masih tetap setia mengikuti channel saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ketika melihat lagi channel saya dan ikuti channel saya. Terima kasih teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.